Halo semuanya, pecinta seni udah kumpul nih. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Galeri Nasional. Yeay, karena seni itu bukan cuma dilihat, tapi juga buat dirasain. Dan tentunya bisa juga buat konten. By the way, kita lagi di perjalanan menuju stasiun Gondangdia. Oke guys, udah sampai di Gondangdia nih. Sekarang saatnya kita pakai transportasi paling eco-friendly, yaitu jalan kaki. Jalan kaki biar sehat, biar hemat, dan biar kelihatan jadi anak indie. Tenang, jalan dikit doang kok, abis ini nyampe. 1, 2, 3. Dan akhirnya kita nyampe di Galeri Nasional. Sebelum kita explore seni di dalam, kita bayar dulu nih HTM-nya guys. Cuma 20.000 per orang. Murah meriah kan? Lebih murah daripada kopi susu kekinian, tapi bisa bikin kita lebih berbudaya loh. Nah, ini dia Galeri Nasional Indonesia. Dari luar aja udah kelihatan megah dan artistik. Tempat ini sering banget jadi rumah bagi pameran seni dari seniman lokal maupun internasional loh. Yuk, langsung masuk. Let's go! Ngomong-ngomong, kalau ngomongin seni rupa Indonesia, nama Hardi pasti nggak bisa dilewatkan. Seniman satu ini dikenal dengan karya-karyanya yang berani penuh kritik sosial dan pastinya punya ciri khas tersendiri loh. Nah, siapa sih sebenarnya Hardi? Gimana ya dia bisa terjun ke dunia seni? Yuk kita bahas. Jadi siapa ya Hardi? Hardi adalah seorang pelukis kelahiran Blitar tahun 1950. Dari kecil, dia sudah tertarik sama seni rupa dan akhirnya serius mendalami dunia ini di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Tapi, yang bikin Hardi beda dari yang lain adalah cara dia melihat seni. Buat dia, lukisan bukan cuma soal keindahan, tapi juga alat buat ngomongin hal-hal penting dalam masyarakat. Kira-kira kenapa ya Hardi memilih untuk menjadi pelukis? Seni bagi Hardi itu bukan sekedar hobi, tapi panggilan jiwa. Dia lahir di era ketika Indonesia lagi penuh dengan gejolak politik dan sosial. Nah, lewat seni ini, dia merasa bisa menyampaikan kritik, keresahan, dan gagasannya tentang negara dan rakyat. Bisa dibilang, lukisannya itu suara yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Karya-karya Hardi nggak cuma soal teknik melukis yang keren loh, tapi juga tentang keberanian buat bicara lewat seni. Sampai sekarang, lukisan-lukisannya masih relevan dan bisa jadi refleksi buat kita. Jadi, kalau lagi di pameran dan nemuin karyanya Hardi, coba deh luangin waktu kamu buat benar-benar melihat dan memahami pesan di baliknya. Oke, kalau tadi kita sudah kenalan sama Hardi dan gimana dia menjadi pelukis, sekarang waktunya kita bakal bahas salah satu karyanya yang paling keras menyuarakan kritik sosial. Judulnya Koruptor Go to Hell. Dari judulnya aja udah ketebak kan kalau ini bukan lukisan biasa. Jadi, Hardi memang dikenal sebagai seniman yang vokal banget soal ketidakadilan sosial. Dan korupsi adalah salah satu isu yang paling sering dia sorot. Lewat lukisan ini, dia nggak ragu loh buat menyampaikan pesan tajam. Para koruptor nggak punya tempat di negeri ini. Mereka seharusnya menerima akibat dari perbuatan mereka. Lukisan ini pertama kali dipamerkan dalam pameran jejak perlawanan Sang Presiden 2001, yang memang jadi semacam tribut untuk karya-karya kritis Hardi. Pesan yang dibawa jelas, korupsi bukan cuma kejahatan ekonomi, tapi juga penghancur moral bangsa. Nah, kalau tadi kita sudah bahas makna dari lukisannya, sekarang kita lihat unsur seni rupa yang bikin karya ini begitu kuat dalam menyampaikan pesan. Nah, di lukisan ini, Hardi pakai garis-garis tegas dan ekspresif buat memperkuat kesan kemarahan dan perlawanan. Setiap goresannya terasa penuh emosi, gak rapih dan halus, tapi justru itulah yang bikin pesan kritiknya makin terasa tajam. Warna yang dipakai Hardi biasanya kontras dan dramatis. Bisa jadi dalam lukisan ini, dia pakai merah untuk menunjukkan bahaya dan kemarahan, sementara hitam bisa melambangkan kejahatan atau nasib buruk yang menanti para koruptor. Dari gaya lukisannya, Hardi sering memakai bentuk figuratif yang jelas. Bisa jadi dia menggambarkan sosok manusia dengan ekspresi marah atau ketakutan. Atau mungkin ada elemen simbolik yang menggambarkan penderitaan akibat korupsi.
Nah, sekarang kalau kita lihat dari gaya melukis Hardy, kemungkinan dia pakai teknik sapuan cat yang tebal dan kasar. Biar makin kelihatan emosional, tekstur ini bisa bikin lukisannya terasa lebih hidup dan berisi. Hardy biasanya menempatkan objek utama di posisi yang dominan, mungkin di tengah atau dibuat lebih mencolok, biar orang yang melihat langsung mengerti apa yang mau disampaikan tanpa harus distraksi. Dari unsur-unsur ini, kita bisa lihat kalau Hardy bukan cuma sekedar bikin lukisan protes, tapi dia benar-benar paham gimana cara menggunakan seni rupa buat memperkuat pesan sosialnya. Setiap garis, warna, dan komposisi yang dia pilih bukan asal-asalan, tapi punya tujuan, bikin kita sadar dan peduli sama masalah yang diangkat. Setelah kita tadi bahas makna dan unsur seni rupa dalam lukisan koruptor Go to Hell, sekarang kita bakal bedah lebih dalam dari sisi teknik dan proses pembuatannya. Kita lihat dari fungsi, media, teknik, serta alat dan bahan yang Hardy gunakan, yuk! Lukisan ini jelas punya fungsi sosial dan kritik. Hardy bukan tipe seniman yang bikin lukisan cuma buat dipajang di ruang tamu. Karyanya adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, khususnya soal korupsi. Jadi, selain jadi karya seni, lukisan ini juga semacam megafon buat menyuarakan ketidakpuasan rakyat terhadap koruptor. Hardy dikenal sebagai pelukis yang sering pakai kanvas dan cat minyak atau cat akrilik buat karya-karyanya, karena cat minyak bikin warnanya lebih kuat dan tahan lama, sementara akrilik lebih cepat kering dan gampang dikontrol. Kalau kita lihat gaya Hardy, kemungkinan besar dia pakai salah satu atau kombinasi dari dua media ini. Teknik yang Hardy gunakan juga kemungkinan besar adalah teknik ekspresionisme dan realisme sosial. Dia sering bikin lukisan dengan goresan yang ekspresif, tapi tetap jelas dalam menyampaikan pesannya. Ada unsur realisme di wajah atau objek yang dia gambarkan, tapi juga ada elemen yang dibuat lebih emosional atau simbolis untuk memperkuat pesan. Nah, buat bikin lukisan ini, sepertinya Hardy memakai alat-alat seperti kuas berbagai ukuran, pelet warna, pisau pelet, dan kanvas ukuran besar. Lalu, bahan utama yang dipakai dalam lukisan ini adalah cat minyak atau cat akrilik, kanvas berkualitas tinggi, serta pelarut dan medium. Jadi, lukisan koruptor Go to Hell karya Hardy ini adalah bentuk protes keras terhadap korupsi. Dengan seni, Hardy menyampaikan pesan moral yang jelas. Koruptor harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karya ini berani, penuh emosi, dan sangat relevan dengan kondisi sosial politik kita. Melalui lukisan ini, Hardy nggak cuma mengunggah kesadaran, tapi juga mengajak kita untuk melawan ketidakadilan. Oke, setelah tadi kita banyak pembahasan siapa Hardy, makna lukisan koruptor Go to Hell by Hardy, dan unsur-unsur seninya, sekarang waktunya kita kasih sedikit kritik dan saran. Jangan salah paham ya, kritik di sini bukan berarti jelek, tapi lebih ke perspektif lain yang bisa kita lihat dari karya ini. Harus diakui, Hardy ini adalah salah satu seniman yang berani banget loh. Dia nggak ragu-ragu buat menyuarakan keresahannya soal kondisi sosial dan politik lewat seni. Tapi di sisi lain, karena terlalu eksplisit, kadang karyanya jadi lebih terasa statement politik. Daripada seni yang bisa dinikmati semua orang, beberapa orang mungkin malah fokus ke pesan protesnya doang, dan nggak terlalu memperhatikan aspek artistiknya. Gimana kalau pakai metafora lebih dalam? Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama gaya Hardy, karena setiap seniman punya cara masing-masing buat menyampaikan pesannya. Tapi, kalau misalnya dia pakai pendekatan yang lebih simbolis, mungkin lukisannya bisa lebih nempel di banyak orang. Bukan cuma yang udah paham konteks politiknya aja. Misalnya, dibanding nulis koruptor Go to Hell secara gamblang, dia bisa pakai visual yang lebih metaforis, kayak orang tenggelam di lautan uang atau terjebak di penjara emas. Ini bakal bikin orang penasaran dan mikir lebih dalam gak sih? Nah, pada akhirnya, seni itu kan tentang ekspresi, dan Hardy udah berhasil jadi salah satu seniman yang suaranya paling lantang di Indonesia. Lukisan-lukisan dia juga bisa jadi pengingat buat kita semua, kalau seni bisa lebih dari sekedar gambar indah di dinding, tapi seni juga bisa jadi tamparan buat kesadaran kita. Jadi, menurut kalian gimana? Lebih suka seni yang eksplisit kayak Hardy atau yang lebih subtil tapi tetap kena? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye!